Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi beserta jajaran. Tepuk tangan untuk beliau. Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, Bapak Bupati Klungkung yang sedang berbahagia hari ini bersama masyarakatnya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung beserta para undangan lain yang saya hormati pula. Izinkan saya menyampaikan beberapa sebagai pengawal dari sambutan ini Bapak Menteri. Nusa Penida ini adalah salah satu pulau kecil tetapi punya arti yang sangat besar buat Provinsi Bali. Karena wilayah ini wilayah yang kering, lama, tapi menjadi cerita panjang. Nusa Penida ini adalah wilayah yang sangat sakral, Pak Menteri. Bukan wilayah seperti wilayah lainnya yang biasa. Sakral karena di sini ada pura yang sangat kuat taksunya, yaitu Pura Ratu Gede Dalem Pen, yang sering saya membakti dan setiap hari saya memuja beliau, Ide Betara Ratu Gede Dalem Pen. Juga ada pura lain yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Sehingga Nusa Penida ini memiliki daya tarik, magnet yang kuat. Tetapi kurang mendapat perhatian serius, kurang mendapat keberpihakan dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan permasalahan rutin setiap saat yang dihadapi di Nusa Penida ini. Yang pertama adalah ketika akan ada upacara agama di Pura Ratu Gede Dalem Pen, di mana masyarakat sebali itu melakukan persembahyangan datang dari berbagai kabupaten kota di Bali. Itu karena tidak ada pelabuhan, harus angkat-angkat kainnya sambil mengusung sajennya dari berbagai wilayah untuk nyebrang. Termasuk saya sempat dari Sanur menyeberang ke sini harus digendong oleh seseorang dari kader partai untuk bisa naik ke kapal boat. Begitu juga wilayah ini menjadi aktivitas sehari-hari kehidupan masyarakat yang menghubungkan antara Nusa Penida dengan Klungkung daratan maupun juga kota Denpasar. Dan yang ketiga adalah Nusa Penida belakangan berkembang menjadi destinasi wisata yang cukup terkenal dan semakin terkenal di dunia dan sudah dikenal di media berbagai dunia. Sehingga Nusa Penida ini betul-betul memiliki daya tarik dan sebenarnya bisa menjadi sumber kesejahteraan ekonomi masyarakat di Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung secara umum. Karena itulah saya berinspirasi pada saat maju sebagai calon gubernur Bali memikirkan untuk membangun pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan di tempat ini. Waktu itu Pak, masih mimpi Pak waktu itu, kira-kira 2017 yang lalu. Saya berpikir waktu itu kalau saya jadi gubernur, ini akan saya bangun. Astungkara saya terpilih menjadi gubernur pada tahun 2018 yang lalu, dilantik menjadi gubernur 5 September 2018, kemudian lantas berlanjut ada
pemilu dan pilpres bulan April 2019, tepatnya tanggal 17 April. Saya cerita sedikit Bapak Menteri untuk mengulang perjalanan ini dan supaya saya bersama Bapak juga ingat bagaimana cerita dari pembangunan ini. Tanggal 17 April pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tanggal 18 April 2019, kira-kira jam 10 malam, Bapak Presiden telepon saya. Saya lagi duduk-duduk mengecek perolehan suara di masing-masing kecamatan seprovinsi Bali. Ada 57 kecamatan. Saya tidak menambah dan tidak mengurang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau menelpon saya, Bapak Gubernur ada di mana? Saya bilang, saya ada di kediaman. Selamat malam. Beliau menyampaikan, Pak Gubernur, karena perhitungan quick count sudah selesai, maka saya menelpon Bapak Gubernur karena dari hasil perhitungan quick count pada saat itu, perolehan suara di Provinsi Bali untuk Bapak Presiden Jokowi diperkirakan mencapai 92%. Waktu itu masih hasil quick count. Beliau mengatakan, Pak Gubernur adalah orang pertama yang saya telepon karena perolehan suaranya paling tinggi dari hasil quick count. Beliau mengucapkan selamat dan mengawal perhitungan suara. Lantas saya langsung merespon beliau, mohon izin Bapak Presiden, setelah hitung saya akan menghadap Bapak untuk menyampaikan program usulan dari Provinsi Bali. Langsung 1 jam setelah itu protokolnya menelpon saya, diberikan waktu pada tanggal 22 April untuk menghadap Bapak Presiden di Istana Jakarta. Datanglah saya pada tanggal 22 April bersama sejumlah bupati dari kabupaten kota di Bali. Pada saat itulah saya menyampaikan, melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai usulan program pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi yang menjadi kebutuhan mendesak diprioritaskan dalam visi pembangunan daerah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Salah satu dari program infrastruktur yang saya ajukan adalah infrastruktur darat adalah terusan dari pembangunan jalan bypass Ide Bagus Mantre sampai ke Padang Baik Karangasem. Kemudian juga pembangunan kereta api. Kemudian juga pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Pada saat itu saya melapor, Bapak Presiden didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri PU, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanahan. Bapak Menhub waktu itu tidak ada. Ketika saya menyampaikan rencana pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, Nusa Lembongan ini, beliau bangun, mengambil telepon dan langsung menelpon Bapak Menhub. Saya ingat betul pada saat itu mengenai usulan untuk pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan ini, termasuk juga pembangunan pelabuhan Tanah Hampo dan Aman di Kabupaten Karangasem. Itulah yang saya laporkan pada saat itu, diantaranya selain juga ada program penting lainnya, yaitu program pelindungan kawasan suci Besakih dan juga pembangunan pusat kebudayaan Bali. Lebih lanjut, saya langsung bersurat kepada Bapak Menteri Perhubungan untuk menyampaikan rencana ini dengan lengkap. Astungkara Bapak Menteri betul-betul berkomitmen mengalokasikan program ini dengan anggaran dari APBN pada tahun 2020 tahun ini.
Kemudian ternyata kita menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kementerian melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Lantas saya lagi menghubungi Bapak Menteri, mohon agar program ini jangan di-refocusing anggarannya. Dan Bapak Menteri betul-betul memenuhi komitmennya. Tepuk tangan untuk Bapak Menteri. Sehingga program ini berjalan pada tahun ini hanya karena ada pandemi COVID-19 tidak bisa dikerjakan tepat waktu. Harus mundur sedikit baru pada hari ini. Ini adalah hari baik Bapak Menteri, hari purnama yang betul-betul memiliki makna secara spiritual di Provinsi Bali ini. Itulah sebabnya dipilih hari yang baik untuk peletakan batu pertama ini, dan astungkara Bapak Menteri bisa dan berkenan hadir langsung pada tempat ini untuk melakukan peresmian peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan. Hari ini peletakan batu pertama Nusa Penida dan Nusa Lembongan, dan desainnya kemarin malam sudah dipinalkan, sudah disetujui juga oleh Bapak Menteri. Desainnya sangat bagus, dan karena itu pihak kontraktor yang mengerjakan pelabuhan ini agar menyesuaikan dengan desain yang baru, agar betul-betul ditandai dengan kearifan lokal Bali, arsitekturnya, dan dalam beberapa hal itu mencerminkan kearifan lokal tradisi di Nusa Penida sendiri, supaya ini menjadi pelabuhan, menjadi kebanggaan Bali, kebanggaan Kelungkung, dan juga kebanggaan masyarakat di Nusa Penida. Tepuk tangan untuk masyarakat Nusa Penida. Mudah-mudahan sesuai rencana dalam 1 tahun 2020 tahun ini sampai 2021 pekerjaan ini bisa diselesaikan, maka kita tidak lagi ke Nusa Penida harus ngangkat-ngangkat kain seperti orang yang akan membuka baju. Kita akan bisa melewati, berkunjung ke Nusa Penida dengan nyaman, aman, dan lancar, serta akan membuat kita bahagia sampai ke Nusa Penida. Pak Menteri, saya laporkan dari Sanur saja itu setiap hari lebih dari 6.000 orang yang nyebrang ke Nusa Penida. Harus ribet karena tidak ada pelabuhannya, tidak ada dermaganya sekalipun. Mudah-mudahan tahun depan selesai, saya kira kita tidak akan lagi mengalami situasi yang jelek seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah memberikan program ini dengan anggarannya yang sangat berarti bagi Provinsi Bali dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai implementasi pembangunan daerah Bali, visi Nangun Satkerti Loko Bali menuju Bali era baru. Inilah yang perlu saya laporkan kepada Bapak Menteri. Mudah-mudahan pekerjaan ini berjalan dengan lancar. Masyarakat Nusa Penida harus berbangga, bersyukur, berbahagia. Kita memiliki Presiden Bapak Joko Widodo betul-betul memiliki komitmen yang kuat untuk membangun infrastrukturnya, untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang diwujudkan oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Perhubungan. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Sekali lagi, masyarakat Nusa Penida, ayo tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri Perhubungan. Ini merupakan sejarah bagi kita di Provinsi Bali, karena sejak zaman dahulu belum pernah ada pelabuhan di sini. Sekarang baru terwujud berkat Bapak Menteri. Karena itu jangan henti-henti kita bersyukur dan berterima kasih kepada beliau atas restu ide betara susunan di Ratu Gede dalam PN. Kalau yang kurang, mohon maaf. Saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.